Hmm, Kalian tahu gak sih kenapa leher jerapah bisa panjang? Ternyata ada dua teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi Lamarck, dan yang kedua ada teori evolusi Charles Darwin. Dari kedua tokoh teori tersebut mempunyai perbedaan, dan dari kedua tokoh teori evolusi tersebut mengambil contoh spesies jerapah. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkana Oktavia, saya dari kelas 12 IPA 4. Jadi, sebelum kalian mengetahui perbedaan antara teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Charles Darwin, kalian harus tahu dulu nih, apa itu pengertian evolusi dan apa itu pengertian teori evolusi. Jadi, evolusi adalah berkembang secara perlahan-lahan. Sedangkan teori evolusi yaitu menjelaskan bagaimana makhluk hidup dapat berkembang dan asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana teori evolusi dari Lamarck dan bagaimana teori evolusi dari Charles Darwin. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori evolusi dari Lamarck terlebih dahulu. Jadi, Lamarck berpendapat bahwa adanya leher jerapah yang panjang hingga saat ini merupakan akibat dari evolusi. Menurut Lamarck, pada zaman dahulu nih, hanya terdapat jerapah berleher pendek saja. Namun, akibat dari makanan jerapah yang berada di pohon yang tinggi, di pucuk dedaunan pohon yang tinggi tersebut, mengakibatkan jerapah-jerapah itu menguatkan otot leher-lehernya secara maksimal sehingga leher jerapah lama-kelamaan menjadi panjang. Sifat jerapah berleher panjang inilah yang diwariskan kepada keturunannya hingga saat ini. Dan sekarang kita dapat menyaksikan jerapah yang berleher panjang saja. Berbeda nih dari teori evolusi Lamarck, kita beralih kepada teori evolusi Charles Darwin. Charles Darwin berpendapat bahwa pada zaman dahulu mempunyai dua jenis jerapah. Yang pertama, jerapah berleher panjang, dan yang kedua ada jerapah berleher pendek. Kedua-duanya sama-sama mempunyai makanan, yaitu berada di pepohonan yang berada di pucuk daun pepohonan tertinggi, sehingga lama-kelamaan daun yang berada di bawah pepohonan akan habis. Dan kedua jerapah tersebut mengambil makanan yang berada di pucuk daun di pepohonan yang tinggi tersebut. Namun, jerapah yang berleher pendek nih tidak bisa menggapai makanan tersebut, sehingga mereka banyak yang mati dan akhirnya punah. Dan yang bertahan hidup itulah jerapah berleher panjang saja. Jadi nih, kesimpulannya yang pertama yaitu dari teori Lamarck. Lamarck menjelaskan bahwa makhluk hidup dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya. Sedangkan kesimpulan dari teori Charles Darwin, jerapah mengalami seleksi alam. Dan evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam, yang dimana mengakibatkan jerapah-jerapah yang berleher pendek tidak dapat bertahan hidup, sedangkan jerapah-jerapah yang berleher panjang dapat bertahan hidup. Itulah menurut Charles Darwin dan Lamarck. Nah, setelah kalian menyimak kesimpulan dari teori evolusi Charles Darwin tadi yang saya sampaikan, bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam, saya ingin menampilkan beberapa contoh lagi nih tentang teori evolusi Charles Darwin. Setelah Charles Darwin menempuh perjalanannya ke Kepulauan Galapagos di pesisir Amerika Selatan, Charles Darwin menemukan dua hewan yang menakjubkan di Kepulauan Galapagos tersebut. Yang pertama yaitu ada burung finch, yang kedua yaitu ada kura-kura Galapagos. Kalian tahu gak sih, burung finch mempunyai 13 spesies yang mengalami perubahan paruh sesuai dengan makanannya. Dan
pada kura-kura Galapagos itu mempunyai perbedaan loh. Di habitat yang basah, Charles Darwin menemukan kura-kura Galapagos dengan bentuk cangkang yang besar dan berbentuk seperti kubah. Sedangkan pada habitat yang kering, Charles Darwin menemukan kura-kura yang bercangkang kecil dan berbentuk seperti pelana. Itulah contoh dari teori Charles Darwin. Selain teori perbedaan Charles Darwin dengan teori Lamarck mengenai spesies jerapah, Charles Darwin juga menemukan perbedaan pada paruh burung finch dan perbedaan pada kura-kura Galapagos. Terima kasih ya kalian sudah menyaksikan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.